Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dan distribusi bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi jenis solar di wilayah Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terus menjadi perhatian publik. Perkara yang disebut-sebut ditangani oleh Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri tersebut, hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait perkembangan penyidikan dan status hukum pihak-pihak yang diperiksa. Sorotan masyarakat semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian besar pihak yang sebelumnya diamankan dalam operasi penegakan hukum tidak lagi menjalani penahanan, sementara hanya 2 orang yang dikabarkan masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Kondisi tersebut memunculkan beragam pertanyaan mengenai konstruksi perkara, dasar penetapan tersangka, serta pertimbangan hukum yang digunakan penyidik dalam menentukan status para pihak yang terlibat. Kasus ini bermula dari operasi penindakan yang dilakukan di sebuah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan dan distribusi BBM bersubsidi di kawasan Ajung. Dalam operasi tersebut, aparat dikabarkan mengamankan sejumlah orang, kendaraan tangki, serta fasilitas yang diduga berkaitan dengan aktivitas distribusi BBM. Namun hingga kini, informasi resmi mengenai hasil penyidikan, jumlah tersangka yang ditetapkan, serta peran masing-masing pihak belum disampaikan secara rinci kepada publik. Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang mendapat subsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Dari perspektif hukum, tuduhan mengenai adanya aliran dana, suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Apabila terdapat pihak yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran etik aparat penegak hukum, maka informasi tersebut dapat disampaikan kepada lembaga pengawas internal maupun aparat penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan verifikasi dan penyelidikan. Dari Jember, Media Jejak Indonesia TV mengabarkan. Media Jejak Indonesia TV. Fakta, akurat, tajam dan terpercaya.